kisah, di daerah Jawa Timur tersebutlah seorang raja bernama Kertamarta yang bertahta di kerajaan Daha. Ia mempunyai 2 orang putri yang cantik jelita. Yang sulung bernama Dewi Galuh Ajeng, sedangkan yang bungsu bernama Candra Kirana. Suatu hari, raja memberitahu pada putrinya bahwa salah satu di antara mereka akan dipinang oleh seorang putra mahkota yang gagah dan tampan bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Putriku, kemarilah. Ada apa ya? Apakah ayah juga memanggilku? Iya begitu. Ada yang ingin ayah sampaikan pada kalian berdua. Lusa Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan ingin datang kemari. Lalu kenapa? Apa hubungannya dengan kami? Ayah sudah membuat perjanjian kepada ayah Raden Inu Kertapati untuk menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Benarkah? Lalu siapa yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati, ayah? Kami sudah sepakat untuk menikahkan Candra Kirana dengan Raden Inu. Benarkah? Terima kasih ya, ayah. Pernikahan ini adalah impianku sejak kecil. Benarkah begitu? Kalau begitu, ayah tidak salah memilihmu untuk menjadi calon istri Raden Inu. Ayo kita persiapkan kedatangan Raden Inu. Setelah tahu bahwa Candra Kirana lah yang akan dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati, Galuh Ajeng membuat sebuah rencana untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Dia meminta agar nenek sihir itu menyihir Candra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan dijauhkan dari Raden Inu. Nenek sihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh dan menyihir Candra Kirana menjadi keong emas, lalu membuangnya ke sungai. Permisi, Nek. Silakan, Khadijah. Apa mau? Aku membutuhkan bantuanmu. Bantuan? Kau ingin aku melakukan apa? Aku ingin pertunangan Candra Kirana dan Raden Inu dibatalkan. Aku mengerti. Lalu kau ingin aku melakukan apa? Kau ingin aku mengutukmu? Kutukan apa yang kau ingin? Aku ingin kau mengutuknya menjadi sesuatu yang menjijikan. Aku ingin Candra Kirana menjadi menderita. Aku mengerti. Tapi tak mungkin jika aku melakukannya di istana. Baginda pasti akan tahu. Benar juga. Ayahanda pasti akan tahu. Baiklah, aku akan mencari akal supaya Candra Kirana bisa keluar dari istana. Kutunggu kabar darimu, penyihir. Ini imbalannya. Akan kupersiapkan kutukan. Baiklah. Akhirnya, Putri Galuh pun memfitnah adiknya sehingga diusir dari istana. 2 hari kemudian, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Candra Kirana dan Raden Inu. Bagaimana keadaan kerajaan Daha, Raja Kertamarta? Sepertinya aku melihat penduduk begitu makmur. Ya beginilah keadaan kami. Tidak sehat dan makmur keadaan Kahuripan. Jangan merendah begitu. Silakan Ibu. Oh iya, di mana Candra Kirana? Dari tadi kita lihat paras anginnya.
Ya, gimana jalan permaisuri itu? Betul. Sebenarnya berat kami menjelaskan masalahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Chandra Kirana telah melakukan kesalahan yang memalukan. Kesalahan apa? Chandra Kirana tidak pantas bersanding dengan Raden. Ia sudah mempermalukan nama baik kerajaan. Tidak, aku tetap tidak percaya. Aku akan mencari Chandra Kirana. Mencari Chandra Kirana? Untuk apa? Aku masih ada di sini. Aku tidak mencintaimu, aku hanya mencintai Kirana. Tapi Raden, saya sudah berjanji dengan almarhum Raja Kahuripan bahwa kami akan menjodohkan salah satu putri kami dengan kau, Raden. Tidak bisa. Isi perjanjiannya adalah Raden ingin menikah dengan Chandra Kirana, bukan Galuh Ajeng. Itu namanya kamu melanggar perjanjian itu. Ya, mau bagaimana lagi? Sekarang terserah Raden aja mau gimana. Maaf Baginda, tetapi saya hanya ingin menikahi Chandra Kirana, bukan Galuh Ajeng. Baginda, Ananda mohon izin untuk mencari Kirana. Ya baiklah, terserah kamu saja, Raden. Pengawan, ayo ikut. Karena merasa kecewa dengan kerajaan Daha, Ratu Kahuripan pun pulang kembali ke kerajaan. Raja, kami sangat kecewa dengan kejadian ini. Ini merupakan suatu penghinaan bagi kerajaan kami. Bukan maksudku seperti itu, Ratu. Dengan raut wajah yang sedih, Kirana pergi ke tempat yang sunyi. Di sana dia bertemu si penyihir. Oh tidak, Chandra Kirana. Nenek siapa? Aku kesini untuk mengutuk Mengutukku? Apa salahku? saudaramu lah yang telah memintaku. Saudaraku? Galuh maksud nenek. Mana mungkin? Kenapa aku harus berbohong? Itulah kenyataan. Tapi Galuh tidak mungkin seperti itu, Nek. Sudahlah, kau terlalu banyak bicara. Cuma saja nasibmu. Hongilah hong, aku ceritakan main dulu. Iya kayak. Chandra Kirana, kau akan berubah hanya pada saat malam hari. Pada saat matahari meninggi, kau akan berubah. Hanya pangeran inilah yang bisa mematahkan kekuatan. Raden Inu dan pengawalnya berjalan menyusuri hutan untuk mencari Chandra Kirana. Tiba-tiba, datanglah seekor burung gagak yang dapat berbicara dan menunjukkan jalan kemana Chandra Kirana berada. Namun, semua itu hanya petunjuk sesat, karena burung gagak tersebut adalah jelmaan dari nenek sihir. Raden, sepertinya burung gagak itu mengitari kita. Jangan-jangan ini pertanda buruk. Ah, itu hanya perasaanmu saja. Tapi Raden, burung gagak itu semakin mendekat. Siapa kau? Kita harus berhati-hati Raden. Sepertinya burung gagak itu bisa kejadian. Hai anak muda, tenanglah. Aku akan menunjukkan arah ke desa Dedapah. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu perjalanan itu? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Apa kita akan memberkahi gagak aneh itu Raden? Sebenarnya aku juga ragu, tapi dia tidak akan berniat jahat. Dia berniat jahat, apa untungnya bagi dia? Ketika kita mengerti seperti itu, kita melanjutkan perjalanan. Baiklah. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan.
Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya, kakek itu makan. Ternyata kakek adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolong siapapun saja, tolong saya. Raden, ingat, sepertinya di depan ada seseorang. Ah iya benar. Tolonglah nak. Kakek sudah beberapa hari tidak makan. Raden, sepertinya kita masih memiliki bekal perjalanan. Ini kayak sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Apa kau sedang mencari Kirana? Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak itu. Dia sebenarnya adalah jemaah nenek sihir. Dia memberikan arah yang salah kepadamu. Lalu kita harus bagaimana, Kek? Berjalanlah terus sampai kau mengikuti sebuah sungai. Ikutilah aliran sungai itu. Di sana kalian akan menemukan desa Dadakan. Baiklah, Kek. Pergilah anak muda. Hati-hati dalam perjalananmu. Saat Raden Inu dan pengawal menyusuri sungai, mereka bertemu dengan penyihir. Mau kemana kau anak muda? Kamu mau pergi ke desa Dadapan? Sayang sekali. Aku tidak bisa membiarkanmu. Silahkan. Hati-hati Raden. Lewat. Lalu, terlihat seorang nenek sedang berjalan pulang menuju gubuknya. Di tengah-tengah perjalanan, ia menemukan seekor keong yang berwarna emas. Dan dibawalah keong emas tersebut ke rumahnya untuk dimasak. Aku sudah mencari ikan seharian di sungai ini, tapi tidak mendapatkan satupun. Apa itu? Keong ternyata. Besar sekali keong ini. Lebih baik ku bawa pulang untuk makan nanti. Sepertinya persediaan kayuku sudah habis. Aku akan pergi sebentar untuk mencarinya. Tunggu di sini dulu ya, Keong Mas cantik. Aku akan segera pulang. Oh, kenapa aku ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek-nenek yang membawa aku ke sini. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan di sungai. Baiklah, aku akan membuatkan makanan untuknya. Walaupun sederhana, semoga nenek suka dengan masakanku. Siapakah kamu, putri cantik? Dan dari mana asalmu? Tenang, Nek. Aku Kirana. Aku seorang putri dari kerajaan Jahat yang dikutuk oleh saudaraku sendiri menjadi Keong Mas. Untuk apa dia melakukannya? Dia iri kepadaku, Nek, karena aku akan dinikahkan oleh Raden Inu.
Kasihan sekali kamu, nak. Saudara macam apa yang hingga tega mengutukmu? Baiklah, kamu tinggal dulu dengan nenek di sini. Terima kasih, Nek. Oh iya, aku sudah membuatkan makanan untuk Nenek. Terima kasih, nak. Mari kita makan bersama. Mari, Nek. Setelah mengikuti petunjuk arah yang diberikan kakek tersebut, maka sampailah Raden Inu dan pengawalnya di desa Dadapan. Mereka menghampiri sebuah gubuk untuk meminta seteguk air. Permisi. Itukah kamu, Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa kau bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Mari masuk. Siapa Kirana? Oh ya, Nek. Ini Raden Inu yang aku ceritakan waktu itu. Oh ya, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Begini Kirana, sudah berhari-hari aku mencarimu. Ayahmu sudah menunggu di kerajaan. Dan sekarang mari kita kembali ke kerajaan. Tapi aku tidak ingin meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa Kirana. Pulanglah, kamu pasti merindukan keluargamu. Begini saja Nek, Nenek ikut saja dengan kami. Nenek sudah berjasa menolong Kirana. Maaf Raden, bagaimana dengan rumah saya ini? Kalian pergilah. Nenek sudah senang jika Kirana bertemu dengan Raden. Tenang saja Nek, semua keperluan Nenek akan kami tanggung. Baiklah Raden, terima kasih. Jika demikian, Nenek akan ikut dengan kalian. Saat mereka hendak kembali ke istana, datanglah Galuh Ajeng ke rumah nenek untuk memastikan bahwa Chandra Kirana tidak akan bisa bertemu dengan Raden Inu. Namun, ia sangat terkejut karena ternyata Raden Inu telah menemukan Chandra Kirana lebih dahulu dan akhirnya rencananya terbongkar. Kirana, keluar kau! Kalau tidak, akan kudobrak pintu ini. Oh, ternyata pangeran sudah menemukan permaisurinya. Hebat. Mengapa kau ada di sini? Apa kau mengikutiku? Aku tahu kau sengaja melakukan ini terhadap Kirana agar tidak jadi bertunangan denganku. Terserahlah, yang penting bukan aku pelakunya. Bohong! Aku mendengar sendiri bahwa nenek siri itu mengatakan kaulah yang mengutukku menjadi seekor keong. Tidak, bukan aku pelakunya. Aku tidak melakukan itu. Bukan aku pelakunya. Tidak. Karena merasa takut, Galuh Ajeng pun berlari ke hutan hingga menemukan sungai, di mana di sungai itu terdapat mayat penyihir tadi. Galuh Ajeng menghampiri mayat tersebut, hingga ia melihat pedang tergeletak begitu saja. Lalu, tanpa berpikir panjang, ia mengambil pedang tersebut dan menancapkan ke dirinya sendiri. Hingga akhirnya Galuh Ajeng wafat di samping penyihir. Setelah berhasil melalui berbagai rintangan, akhirnya Raden Inu dan Chandra Kirana dapat bersatu dan melangsungkan pernikahan di kerajaan. Mereka hidup bahagia dan senantiasa selalu bersyukur akan kehidupan yang mereka jalani. Adapun pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah, janganlah merasa iri terhadap apa yang dimiliki seseorang, karena perbuatan jahat yang kita lakukan pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal.